Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 2239 sampai bab 2240. Tetapi sebaliknya, jika Anda masih belum memahami aturan dan masih membuat masalah dengan kami di sini, saya sangat ingin bersaing dengan Anda di keluarga Ning Anda hari ini. Jiao Pi mengerti dalam hatinya, jika Anda ingin memiliki alasan yang lebih sah untuk memulai perang dengan keluarga Ning, Anda harus mati. Dan ketika dia datang ke keluarga Ning hari ini, dia membawa beberapa budak terampil dari keluarga tersebut. Percayai orang-orang ini, bahkan jika mereka tidak bisa membunuh semua budak keluarga Ning, setidaknya mereka bisa memberi kejutan pada keluarga Ning. Paling, dalam pertarungan antara kedua belah pihak, beberapa budak rumah tangga yang dibawanya tewas atau terluka. Kemudian setelah dia meninggalkan keluarga Ning, dia dapat segera melancarkan aksi bersama keluarga Qi untuk menghancurkan keluarga Ning. Ning Zetian dan Ning Zhongsheng juga melihat tujuan kunjungan pihak lain, dan mereka menjelaskan bahwa mereka ada di sini untuk menimbulkan masalah. Setelah menyadari hal ini, Ning Zetian mengerutkan kening dan bertanya langsung pada intinya, "Dengarkan maksud kalian. Kamu datang ke keluarga Ning kami hari ini hanya untuk mencari masalah, kan?" Jiao Pi berkata sambil setengah tersenyum, "Tuan Ning, jangan katakan itu jelek. Jika kamu ingin mencari masalah, keluarga Ning mulah yang memulai perang ini. Jika cucumu tidak bekerja sama dengan Li Fugui untuk membunuh keponakanku, mengapa aku datang kepadamu dengan membawa keluarga Qi? Tentu saja, bagaimana jika Anda takut sekarang, kita bisa duduk dan mendiskusikan bagaimana menyelesaikan masalah ini dengan damai." Ning Zetian mencibir, dikatakan bahwa langit dan Ibu Pertiwi tidak ada di sini. Dia mungkin sebenarnya takut, bagaimanapun, konon keluarga Jiao bergantung pada sekte Linghe. Beberapa budak keluarga Jiao dikirim ke sekte Linghe untuk pelatihan. Efektivitas tempur orang-orang ini berkali-kali lebih kuat daripada budak keluarga Ning. Tapi sekarang, bos tertinggi dari sekte Tiangang dan sekte Disa ada di belakangnya. Bagaimana dia bisa takut? Takut, haha. Keponakan tertua, kamu terlalu meremehkanku. Aku, Ning Zetian, tidak pernah tahu bagaimana menulis kata ketakutan dalam hidupku. Keluarga Qi punya, saya punya budak di keluarga Ning. Setelah mengatakan ini, Ning Zetian merenung sejenak, dan kemudian berteriak ke pintu, "Ini dia seseorang." Begitu dia selesai berbicara, lebih dari 10 budak keluarga Ning masuk ke dalam ruangan. Budak rumah ini baru saja masuk. Saya tidak ingin Chang Qiong berdiri sambil tersenyum. Dan setelah tiba di sebelah Ning Zetian, dia menatap sekelompok budak di depannya dengan penuh minat dan berkata sambil tersenyum, "Orang tua, saya pikir kalian bisa, saya tidak akan melakukannya. Kelompok orang yang saya bawa ke sini, tampaknya mereka yang memiliki kekuatan paling rendah seharusnya berada di tahap tengah Mingjin. Tetapi sebagian besar budak rumah tangga Anda hanya berada di tahap awal Mingjin, dan beberapa dari mereka bahkan belum mencapai level Mingjin. Jika Anda mengambil tindakan, bukankah tuan keluarga Ning akan menderita banyak korban?" Setelah mendengar ini, wajah Ning Zetian dipenuhi rasa malu. Dia memandang Chang Qiong dengan rasa malu dan berbisik, "Tidak mungkin, tidak ada yang membimbing para budak di rumah. Mereka semua mengandalkan meraba-raba untuk berlatih, yang membuatmu tertawa." Chang Qiong dengan santai tersenyum dan berkata, "Tidak masalah. Tunggu sampai lewat hari ini, saya bisa memberi mereka beberapa nasihat. Tetapi untuk saat ini, saya pikir Anda harus membiarkan mereka keluar dan masuk lagi nanti untuk mengambil mayatnya."
Ning Zetian berpura-pura malu dan berkata, "Bukankah ini agak buruk?" Wang Qiangqiong berkata terus terang, "Tuan, bisakah Anda berhenti bersikap munafik di depan saya? Kita semua adalah orang-orang nyata, dan kita harus lebih serius dalam melakukan sesuatu. Jika Ibu Pertiwi dan saya tidak ada di sini hari ini, saya khawatir Anda juga tidak akan berada di sini. Saya akan memilih untuk berhadapan langsung dengan mereka. Lagi pula, saya tidak percaya Anda masih belum tahu caranya kuatkah budakmu." Wajah Tuan Ning Zetian langsung memerah sampai ke akar lehernya. Karena malu, dia tersenyum pada Chang Qiong dan berkata, "Hei, ini, salah, saya salah. Saya tidak akan pernah melakukan ini lagi. Kalau begitu, tolong bantu kami." Chang Qiong dia tersenyum sepenuh hati dan berkata, "Haha, benar, beginilah seharusnya hidup ini. Selama kamu nyata, aku bisa memperlakukanmu sebagai teman, kan?" Kata Chang Qiong. Jiao Pi bertanya dengan ekspresi tidak senang, "Orang tua, siapa kamu? Saya menyarankan kamu untuk tidak ikut campur dalam urusanmu sendiri hari ini." Chang Qiong menoleh untuk melihat ke arah Jiao Pi dan berkata sambil tersenyum, "Anak muda, di depan tentang aku menyarankanmu untuk tetap diam. Jangan membuat omong kosong seperti itu. Lagi pula, aku tahu apa yang dilakukan kakakku. Karena dia membunuh Qi Feng, pasti ada alasan mengapa dia melakukannya. Jika kamu tahu apa yang terjadi, apapun yang dia lakukan, jangan pamer di sini. Jika kamu tidak tahu harus berbuat apa dan bersikeras membuat masalah, kakakku sudah mengatakan itu selama ini karena saya di keluarga Ning. Tidak ada yang bisa menyakiti siapapun di keluarga Ning." Jiao Pi mencibir, bagaimana dia tahu bahwa bos besar di depannya, apalagi keluarga Jiao, bahkan sekte Ling He di belakang Jiao keluarga tidak mampu menyinggung perasaannya. "Anak tua, mulutmu berisik sekali. Oke, karena kamu ingin mati, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu." Sebuah perintah diberikan. 5 master dari tahap tengah Ming Jin yang dibawa oleh Jiao Pi bergegas maju. Namun, jangan menunggu 5 orang untuk mengambil tindakan. Kekuatannya akan menembus langit pada tahap akhir Jindan. Dia hanya mengedarkan vitalitasnya dan melambaikan tangannya. 2 orang pertama yang bergegas terbang keluar dari pintu dalam sekejap. Semua orang di tempat kejadian terkejut, terutama sisa 3 budak rumah tangga yang dibawa oleh Jiao Pi. Mereka tidak pernah menyangka akan ada guru yang begitu kuat di seluruh dunia. Hanya dengan lambaian tangannya, dia bisa mengalahkan master kuat seperti mereka. Adapun Jiao Pi, yang tidak mengetahui kebenarannya, meskipun hatinya cukup terkejut, setelah hening sejenak, dia buru-buru berteriak kepada 3 pria yang tersisa, "Apa yang kamu lakukan sambil berdiri diam? Ayo, ayo." Meskipun Jiao Pi berteriak keras, namun ketiga budak rumahnya berdiri di sana dengan acuh tak acuh. Karena mereka mengerti, bergegas maju sekarang tidak ada bedanya dengan bunuh diri. Setelah salah satu dari mereka melihat ekspresi wajah Jiao Pi, dia buru-buru melangkah maju dan berkata kepada Jiao Pi dengan suara rendah, "Tuan, ayo kembali." Jiao Pi mendengar ini. Dengan niat membunuh di matanya, dia menatap budak yang sedang berbicara, dan bertanya dengan dingin, "Apakah kamu ingin mati?" Jika dikatakan bahwa keluarga Ninglah yang baru saja memukuli kedua budak itu sampai mati. Jadi jika mereka kembali sekarang, mereka akan kembali, bukan masalah besar. Bagaimanapun, tujuan mereka datang ke keluarga Ning kali ini telah tercapai. Seseorang dari keluarga Jiao dipukuli sampai mati oleh keluarga Ning. Alasan ini cukup bagi keluarga Jiao untuk secara langsung menyatakan perang terhadap keluarga Ning.
Tapi inilah masalahnya. Orang yang baru saja memukuli budak keluarga Jiao mereka sampai mati bukanlah keluarga Ning, tetapi seorang lelaki tua yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Jika alasan seperti itu digunakan untuk menyatakan perang terhadap keluarga Ning, itu jelas tidak cukup. Sambil berpikir seperti ini dalam pikiranku, pikiran Jiao Pi berubah dan dia segera memikirkan cara baru. Jiao Pi berkata terus terang kepada budak yang sedang berbicara, "Kamu sampah tidak berguna tidak bisa mengalahkan orang tua di depanmu ini. Apakah itu berarti kamu tidak bisa mengalahkan budak dari keluarga Ning? Bunuh mereka." 3 budak rumah tangga yang tersisa sepertinya telah menemukan tujuan baru. Ya, jika mereka tidak bisa mengalahkan lelaki tua di depan mereka, bukankah mudah bagi mereka untuk berurusan dengan budak biasa dari keluarga Ning? Dengan pemikiran ini, ketiga budak itu mundur ke hal terbaik berikutnya dan berbalik, bersiap untuk keluar dan memulai pembunuhan besar-besaran di kompleks keluarga Ning. Melihat situasi ini, Chang Qiong tidak bisa menahan tawa, berpikir bahwa dia telah menunjukkan kekuatannya, dan orang-orang dengan otak lebih banyak pasti akan mundur setelah melihat adegan dia mengambil tindakan. Tapi saya tidak menyangka bahwa makhluk yang tidak takut mati ini akan benar-benar berencana mencari orang lain untuk bersaing dengan mereka. Pikirkan ini, Chang Qiong tidak menunggu mereka bertiga keluar. Dalam sekejap, dia datang ke depan mereka bertiga dan menghalangi jalan mereka. Menatap ketiga budak dari keluarga Jiao dengan setengah tersenyum. Tetapi tidak tersenyum, Chang Qiong bertanya dengan santai. Saya berkata, apakah Anda masih berencana untuk mengambil tindakan? Meskipun mereka ketakutan, saat ini, kepala keluarga sedang mengawasi tepat di depannya. Untuk terus bertahan hidup di keluarga Jiao, mereka hanya bisa gigit jari sekarang. Salah satu dari mereka berkata kepada Qiang Qiong sambil meringis, "Tuan tua, Anda dapat melihat bahwa kami hanyalah budak dari keluarga Jiao. Sekarang Tuan ingin kami melakukannya, kami tidak berhak menolak. Harap kamu bisa memberi kami beberapa kelonggaran. Beri jalan." Chang Qiong menghela nafas tak berdaya. "Kamu benar-benar bodoh. Tidakkah kamu melihat bahwa tuanmu ingin kamu mati?" Jiao Pi menunjukkan keagungannya sebagai calon kepala Jiao keluarga dan berkata dengan lantang, "Ini aku hari ini. Biarkan mereka bunuh diri. Apakah mereka masih bisa menolak? Jangan lupa, mereka hanyalah budak rumah tangga keluarga Jiao kita. Seperti kata pepatah, butuh 1000 hari untuk membesarkan seorang tentara, tapi itu berlangsung untuk sementara waktu. Hari ini, keluarga Jiao saya menghadapi musuh yang kuat, tetapi mereka tidak mengambil tindakan. Apakah kita masih perlu mengambil tindakan?" Jiao Pi belum selesai berbicara. Qian Qiong terbang dan meraih kerah Jiao Pi. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menamparkan wajah Jiao Pi dengan keras dan mengutuk, "Dasar jalang, apakah kamu hebat sebagai kepala keluarga? Katakan padaku, kamu, meskipun mereka adalah kepala keluarga, budak keluarga Jiaomu, mereka tetaplah pejuang kuno. Karena mereka adalah pejuang kuno, mereka tidak bisa kehilangan martabat mereka sebagai pejuang kuno." Chang Qiong menamparkan mereka. Itu langsung mematahkan tulang di separuh wajah Jiao Pi. Kulit dan dagingnya juga terpisah seluruhnya dari wajah. Darah mengucur dari lukanya seolah-olah gratis. Semua orang yang hadir benar-benar tercengang. Qi Guanglu dan Qi Taihua merasa takut setelah melihat pemandangan di depan mereka. Tak satu pun dari mereka menyangka lelaki tua di depan mereka akan melakukan ini pada Jiao Pi. Melihat Jiao Pi yang tidak bisa dikenali lagi dan sekarat, otak Qi Guanglu mulai bekerja dengan cepat. Dia menarik napas dalam-dalam. Setelah menenangkan diri sebanyak mungkin, jadi dia berdiri perlahan.
dengan ekspresi agak gelisah di wajahnya, dan berbisik kepada Ning Zetian, "Saudara Ning, aku bangun hari ini untuk mengganggumu. Aku..." Qi Guanglu belum selesai berbicara. Chang Qiong menunjuk ke arah Qi Guanglu dan Qi Taihua dan berkata terus terang, "Kalian berdua, duduklah untukku. Apa menurutmu aku hanya mencari nafkah, HMPH? Kamu berani datang ke rumah Ning dan membuat keributan hari ini. Saya sangat penasaran siapa orang itu, memberi Anda keberanian." Qi Taihua menjilat bibirnya yang kering. Suaranya sedikit bergetar saat dia berbicara. "Tuan tua, tolong jangan marah dulu bagimu untuk menghindarinya. Keluarga Jiao bukan hanya keluarga kaya, ada sekte di belakang mereka." Qi Taihua baru saja selesai berbicara. Ning Zetian, yang berdiri di dekatnya, baru saja sadar kembali. Ya, dia juga tahu bahwa keluarga Jiao mengandalkan sekte tersebut. "Saya pikir Chang Qiong hanya akan menyerang budak rumah tangga yang dibawa oleh keluarga Jiao." Mendadak, sekarang Chang Qiong benar-benar menamparkan Jiao Pi menjadi dirinya yang sekarang. Wajahnya menjadi seperti ini, dan Nairen mungkin sudah bubar sekarang. Diperkirakan meskipun cedera seperti ini disembuhkan, Jiao Pi akan menjadi bodoh di masa depan. Ning Zetian datang ke Chang Qiong dengan perasaan cemas. Dia merendahkan suaranya dan berkata, "Yang mulia, Anda, bagaimana Anda bisa mengalahkannya seperti ini? Anda tidak tahu apa-apa. Keluarga Jiao ini memiliki seseorang di belakangnya. Sekte mendukungnya." Chang Qiong tersenyum santai. "Zongmen, apakah kamu tahu sekte itu?" Ning Zetian tidak tahu banyak tentang ini. Dia hanya berkata sambil meringis, "Bagaimanapun, ini adalah sekte yang sangat kuat." Chang Qiong tertawa terbahak-bahak, berpikir bahwa jika 6 sekte besar bersatu, mereka mungkin tidak akan menjadi lawan satu sama lain. Tetapi jika salah satu sekte datang, mereka dan Li Fugui bersama-sama, mereka bisa saling membunuh. "Pikirkan ini," Chang Qiong berkata kepada 3 budak yang berdiri di depannya dengan linglung, sepertinya meremehkan. "Kembalilah dan beritahu lelaki tua dari keluarga Jiao untuk membawa tuan paling kuat yang bisa dia undang. Saya ingin mengambil lihatlah Yan ini hari ini. Seberapa dalam air di Beijing." Kata-kata Chang Qiong penuh dengan kekuatan yang mendominasi. Setelah Ning Zetian mendengar ini, meskipun Chang Qiong ada di sisinya, dia masih gemetar ketakutan karena momentum Chang Qiong. Ketika Ibu Pertiwi melihat keadaan menjadi seperti ini, dia juga tidak diam. Setelah sampai di depan pintu dengan tenang, dia segera memanggil Li Fugui dan menjelaskan secara singkat situasi di sini. Li Fugui selesai mendengarkan. Dia tersenyum tidak setuju dan berkata, "Tidak apa-apa. Kamu bisa memainkan apapun yang kamu mau di langit. Jika langit runtuh, aku akan menahannya." Li Fugui mengerti. Jika Anda ingin menemukan cermin Jiu Jiu Gui di kota Yanjing, Anda harus terlebih dahulu mengendalikan keluarga besar di kota Yanjing ini. Jika tidak, jika kepentingan keluarga-keluarga ini dilibatkan dalam perjalanannya, mereka akan langsung mencari masalah bagi diri mereka sendiri, dan banyak waktu pasti akan terbuang percuma. Yang paling penting adalah, jika hal semacam ini diketahui terlalu banyak orang, pasti akan menimbulkan sensasi di dunia. Namun selama dia berhasil mengendalikan 4 keluarga besar ini, situasinya akan terbalik sepenuhnya, dan dukungan apapun yang dia butuhkan akan mudah. Setelah mengetahui sikap Li Fugui, Ibu Pertiwi, ketenangan pikiran sepenuhnya, setelah dia kembali ke rumah. Melihat Jiao Pi jatuh ke tanah dan sekarat, dia melangkah maju, mengeluarkan sebotol cairan induk Black Spirit, dan menuangkannya dengan lembut ke dalam mulut Jiao Pi. Satu sisi wajah Jiao Pi memar. Setelah cairan induk roh hitam masuk,
Sebagian besar mengalir keluar dari luka bersama darah. Tapi setidaknya sedikit masuk ke perut. Dengan cairan induk Black Spirit menahan nafasnya, Jiao Pi tidak akan mati untuk sementara waktu. Ketiga budak rumah tangga itu, setelah mendapat izin Chang Qiong, bergegas keluar pintu dan kembali ke rumah Jiao. Jiao Wen tidak pernah menyangka jika dia meminta putranya mencari masalah, dia akan langsung membunuh separuh nyawa putranya. Ketika dia melihat budak rumah disuruh terengah-engah, dia bergegas menghampirinya. Hati Jiao Wen menegang, bersambung.